Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Lucu ya manusia. Kita itu paling jago bikin aturan. Apalagi kalau aturannya dibilang datang dari langit. Pernikahan itu suci, nggak boleh cerai, sekali seumur hidup. Kedengarannya ideal kan? Masalahnya, pas kita buka YouTube atau lihat kebaktian besar, kita masih lihat tokoh-tokoh yang khutbah soal keluarga, tapi di kehidupan pribadinya, mereka punya jejak perceraian. Jangan tegang dulu, ini bukan video buat ngegosip. Tapi, saya penasaran, kenapa kalau jemaat biasa cerai, rasanya kayak dosa besar yang bikin dikucilkan? Tapi kalau yang di mimbar yang ngalamin, narasinya mendadak jadi proses atau perjalanan iman. Apakah aturan itu mutlak, atau dia cuma keras ke orang biasa, tapi jadi lunak pas menyentuh pemimpinnya sendiri? Menarik buat kita bedah. Pernikahan itu idenya Allah, bahkan sebelum ada pemerintahan atau gereja. Masalahnya, banyak dari kita, terutama anak muda, masuk ke pernikahan itu kayak beli sepatu. Coba-coba, kalau nggak pas ya ganti. Kita lupa kalau tujuan pernikahan itu bukan cuma happiness, tapi holiness. Bukan cuma kebahagiaan, tapi kekudusan. Tapi jujur aja deh, siapa sih yang mau nikah cuma buat disiksa demi jadi kudus? Kita semua mau bahagia kan? Tapi pas kebahagiaan itu hilang dan yang sisa cuma konflik, disitulah iman kita diuji. Apakah kita faithful dan setia, atau cuma pengikut perasaan? Ambil contoh kisah Aprila Mokalu dan Pastor Billy Lantang. Mereka itu Kristen banget pas nikah. Doa bareng tiap malam, didukung mentor, bahkan puasa dulu selama 21 hari buat tanya Tuhan apakah dia jodoh dari Tuhan. Tapi pada akhirnya, tetap kandas. Kenapa? Karena ternyata spiritualitas yang menggebu-gebu nggak otomatis bikin kita dewasa. Aprila sendiri ngaku, saat itu dia lebih milih keinginan diri sendiri daripada apa yang benar. Pernikahan itu kayak nge-gym, mau pelatihnya sehebat apa atau iurannya dibayarin orang, kalau kamu nggak gerak tiap hari, ya nggak akan jadi ototnya. Kalau dulu gereja itu kan lebih letterlock, hitam di atas putih, that's it. Yeah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengendaki adanya perceraian, titik. Yeah. That's right. Dan kalau adanya perceraian berarti kamu tidak boleh menikah kembali sampai pasangan hidup kamu itu meninggal. Iya. Gitu kan? Kecuali, cuman gini ada kecualinya. Kecuali perceraian tuh diizinkan apabila salah satunya ada terjadi affair atau perselingkuhan. Iya. Pernah nggak Jesse, sebagai seorang pengkhotbah, kamu merasa pada waktu membaca firman Tuhan, kamu merasa tertuduh atau bersalah nggak ketika kamu mendapati ayat-ayat ini? Pasti ya, karena begini, itu yang menyebabkan gue jadi mempelajari perceraian di dalam Alkitab. Right. Dan ternyata kita kalau baca Alkitab, ini bukan menggurui siapa-siapa ya. Tapi waktu kita baca Alkitab, kita perlu tahu Yesus tuh lagi ngomong sama siapa, audiensnya siapa, backgroundnya seperti apa. Konteksnya nih berarti? Konteksnya Ya. seperti apa. Kan? Taat. Apa itu taat? T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Jadi Bapak Ibu, di rumah tangga, di dalam keluarga, pertama kalilah kita belajar untuk saling melayani. Kenapa tingkat perceraian terus meningkat? Karena orang-orang sudah tidak punya hati hamba. Yang ada tuh saling menuntut, saling menyalahkan. Kamu tuh loh, jadi istri nggak pernah perhatikan aku. Demikian juga, ya istri ngomong ke suami, kamu jadi suami nggak pernah ini, kamu yang salah, kamu. Kalau kayak begitu berujung kemana? Perceraian, siapa yang menang? Setan. Nah, sekarang kita masuk ke area yang bikin pusing para teolog. Di Alkitab, Yesus bilang, nggak boleh cerai kecuali karena zina. Di sini muncul perdebatan. Ada rabi atau pendeta yang saklek. Pokoknya cerai itu tiket ke neraka. Ada juga yang lebih maha menerima. Lucunya ada tafsir yang bilang zina di zaman itu berarti hukuman mati. Jadi cerai cuma boleh kalau pasangan mati. Tapi ada juga yang bilang zina itu pembatalan perjanjian. Intinya, bahkan dari satu kalimat yang sama, manusia bisa berantem soal maknanya.
Kita sering pakai ayat buat nyari pembenaran atas keinginan kita sendiri, untuk membenarkan argumen kita sendiri atau ingin dilihat kita punya pendapat yang lebih rohani. Tapi itu semua subjektif. Kalau kita di posisi orang yang mengalami sendiri, pasti berubah juga penafsiran kita tentang ayat tersebut dari pendapat kita sebelumnya. Simpelnya kita menafsirkan ayat sesuai kepentingan kita sendiri. Contohnya saat masih rukun rumah tangganya, pendeta dengan lantang berkhotbah. Perceraian itu dibenci Tuhan dan orang Kristen tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Tapi kemudian saat rumah tangganya mulai retak dan akhirnya cerai, khotbahnya pun mulai berubah. Tuhan juga sayang sama orang yang jatuh dan gagal dan selalu memberi kesempatan untuk bangkit dan bahagia. Ya, memang begitulah manusia. Rasa duniawinya masih melekat dan ayat-ayat kitab suci pun bisa ditarik demi menafsirkan situasi dan kepentingannya sendiri. Ada narasi keras di kalangan Kristen yang bilang pendeta yang cerai itu hamba setan karena nggak taat. Logikanya kalau nggak bisa pimpin keluarga, gimana mau pimpin jemaat? Tapi di sisi lain, kita lihat tokoh Kristen di Indonesia kayak Pastor Jesse Lantang yang jujur banget soal kegagalannya. Hidup melajang 16 tahun dengan segala pergumulannya, lalu nikah lagi. Dia nggak bilang cerainya benar, tapi dia bilang itu amazing grace. Ini yang bikin bingung kan? Mana yang benar? Yang keras memegang hukum Alkitab secara literal atau yang fokus sama pemulihan orang yang jatuh dan gagal? Tuhan itu benci perceraian, itu karakternya. Tapi Tuhan juga gembala yang baik, yang gak mau matahin bulu yang terkulai. Begitu kata masing-masing kelompok Kristen dalam pembelaan mereka. Sebenarnya di luar label agama pun, kalau akhirnya seseorang nikah lagi, tantangannya pasti beda lagi. Apalagi jika terjadi di kalangan yang berlabel agama, di mana ajarannya melarang perceraian sebagai standar moral. Wah, pasti bakal jadi pertanyaan orang. Bayangkan jika ada pendeta yang berkhotbah tentang kesetiaan pernikahan, tentang betapa sucinya ikatan antara dua manusia, tentang bagaimana pernikahan adalah janji seumur hidup, tentang bagaimana perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak disukai Tuhan. Khotbahnya indah, kalimatnya penuh semangat, ayat-ayat kitab suci dilantunkan dengan sangat meyakinkan. Tetapi beberapa waktu kemudian, kita mendengar bahwa orang yang sama juga pernah bercerai, bahkan akhirnya menikah lagi. Dan yang lebih menarik, dia tetap berdiri di mimbar yang sama. Tetap diundang gereja-gereja untuk berkhotbah. Tetap memberi nasihat tentang pernikahan. Dan jemaatnya tetap datang. Tetap mendengarkan, tetap percaya. Jadi yang di vonis kedua itu, lu benar-benar berusaha untuk... dokter bilang bahwa 8 bulan lagi lu meninggal. Jadi atas keputusan dokter, lu membuat rencana-rencana yang ya untuk menyelesaikan semuanya. Bener. Supaya lu bisa mati dengan tenang. Nah itu. Jadi sebenarnya gini, kami tuh gak ada, kami waktu 2005 kan vonis pertama ya. Aku ceritain itu dulu aja, 2005 vonis pertama. Kata dokter, I only got like 1 year to live gitu. 2006 gak mati juga. Akhirnya kan saya bilang gini, oh gak mati, wah oke juga nih gitu. Jadi kembali ke kehidupan lama gitu kan ya. Nah ketika ada vonis kedua, saya udah, wah ini gak mungkin ada besok gak mati nih. Gak mungkin banget nih. Bayangin betapa berantakannya realitas itu. Manusia sering mencoba jadi sutradara bagi hidupnya sendiri. Padahal, skenario Tuhan seringkali sangat berbeda dengan rencana manusia itu sendiri. Jadi, apakah pemimpin rohani harus punya hidup yang sempurna? Alkitab sendiri isinya penuh orang-orang yang gagal. Daud yang berzina, Petrus yang nyangkal Yesus. Kalau Tuhan cuma pakai orang yang pernikahannya mulus, mungkin gak banyak yang bisa berdiri di mimbar. Mungkin mimbar itu bukan tempat buat orang suci yang gak pernah salah. Mungkin mimbar itu tempat buat orang yang paling ngerti gimana rasanya hancur dan gimana rasanya dipulihin. Karena pada akhirnya, kegagalan kita itu justru yang bikin kita relate sama orang lain. Kesuksesan itu menginspirasi, tapi kegagalan itu bisa membawa koneksi kepada mereka yang mengalami hal yang serupa. Sekarang, mari kita ambil jarak sebentar.
Kita keluar dulu dari perdebatan ayat-ayat tadi dan coba lihat fenomena ini dari kacamata orang luar. Atau mungkin sudut pandang seorang free thinker yang cuma bisa geleng-geleng kepala melihat keriuhan ini. Pernah nggak sih kalian perhatiin betapa elastisnya sebuah aturan kalau sudah berhadapan dengan kepentingan manusia? Bayangkan ada sebuah negara religius yang punya aturan kaku. Presiden wajib orang yang beragama. Tiba-tiba muncul sosok pemimpin agnostik yang jenius, dicintai rakyat, dan terpilih. Apa yang terjadi? Undang-undangnya pelan-pelan ditarik penafsirannya. Tiba-tiba muncul narasi baru. Maksud beragama itu yang penting moralnya baik, bukan cuma label di KTP. Mendadak semuanya jadi fine-fine saja demi membenarkan realitas yang ada. Ngomong-ngomong soal aturan yang mendadak jadi elastis, coba perhatikan apa yang terjadi di panggung politik kita sekarang. Selama puluhan tahun, kolektif sadar kita sebagai rakyat Indonesia itu sudah diprogram untuk melihat ibu negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kursi kepresidenan. Seolah-olah jabatan presiden itu satu paket dengan istri yang mendampingi. Apalagi kalau kita tarik ke belakang, 32 tahun masa Orde Baru. Kita terbiasa melihat gerak-gerik ibu negara disorot kamera, aktivitasnya jadi konsumsi publik, dan kehadirannya di tiap acara peresmian seolah-olah menjadi stempel sah sebuah kepemimpinan. Seakan-akan ada hukum tak tertulis, nggak ada ibu negara, presiden itu nggak lengkap. Tapi menariknya, lihat apa yang terjadi hari ini. Saat Presiden Prabowo menjabat dengan status duda, mana suara yang protes? Mana keributan yang mempertanyakan kelengkapan beliau sebagai pemimpin? Tiba-tiba, syarat yang dulu terasa wajib itu menguap begitu saja. Fenomena ini adalah cermin yang sangat jujur tentang bagaimana kita, manusia, memperlakukan aturan. Ini persis seperti kasus-kasus di mimbar yang kita bahas tadi. Ketika hukum atau tradisi berhadapan dengan tokoh yang punya kuasa, karisma, atau realitas politik yang kuat, narasi kita akan berubah. Jika jemaat biasa yang bercerai, ia dianggap gagal atau melanggar aturan langit. Tapi jika pemimpin besar yang mengalaminya, kita mendadak punya ribuan alasan untuk memakluminya sebagai proses atau perjalanan iman. Disinilah letak ironinya. Aturan seringkali dibuat sangat tajam dan mutlak untuk mereka yang di bawah, tapi bisa ditarik ulur dan menjadi sangat kaet ketika menyentuh mereka yang ada di puncak. Pada akhirnya, ini bukan soal ibu negara atau soal perceraian saja. Ini soal pembuktian bahwa banyak aturan yang kita klaim sakral sebenarnya hanyalah konstruksi manusia yang ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman atau kepentingan penguasa. Kita semua adalah ahli dalam membuat aturan yang sebenarnya kita sendiri belum tentu mampu atau mau menjalaninya secara konsisten. Sama seperti aturan kawin cerai dalam Kristen yang kita bahas tadi. Di satu sisi, ajarannya sangat tegas. Tuhan benci perceraian. Tapi begitu yang mengalami adalah tokoh-tokoh besar atau pendeta populer dalam agama Kristen itu sendiri, muncul istilah-istilah penyelamat seperti anulasi, plan B, atau amazing grace yang luar biasa. Bagi seorang free thinker, ini adalah bukti nyata bahwa sebenarnya semua aturan itu, entah itu undang-undang negara atau hukum dalam kitab suci, pada akhirnya ditulis oleh tangan manusia dan ditafsirkan oleh otak manusia yang lain. Kalau aturannya benar-benar dari Tuhan yang absolut, kok tafsirnya bisa sekaret itu mengikuti kebutuhan manusia di bawahnya? Mungkin selama ini kita bukan sedang mengikuti perintah langit, tapi sedang mengikuti aturan main yang kita buat sendiri, lalu kita beri label suci supaya nggak ada yang berani mempertanyakan. Makasih sudah mau dengerin renungan reflektif yang lumayan berat tapi jujur ini. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu melihat sisi lain dari sebuah kegagalan dan perceraian, silakan like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang mungkin lagi butuh ruang aman buat berpikir. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu pendeta yang cerai masih layak berkhotbah? Mari kita diskusi dengan kepala dingin. Niti Dharma bukan ruang untuk menghakimi atau ruang untuk menentukan mana yang benar atau yang salah, bukan. Tapi ini adalah ruang untuk berpikir ulang dan membantu masyarakat Indonesia berpikir kritis terhadap informasi, kepercayaan, dan narasi sosial yang mempengaruhi kehidupan kita bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Sebelum kita benar-benar selesai, ada satu hal yang ingin kami sampaikan dengan jujur. Beberapa waktu terakhir, mungkin ada yang menyadari ada sesuatu yang berubah. Channel Niti Dharma saat ini sudah tidak lagi dimonetisasi oleh YouTube. Bukan karena kami berhenti berkarya, dan bukan juga karena tidak ada yang menonton, tapi karena topik yang kita bahas di sini memang tidak selalu nyaman buat orang kebanyakan. Terlalu sensitif, bahkan banyak yang dianggap tabu. Kita banyak mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap normal, tentang keyakinan agama yang hanya diwarisi dari orang tua, tentang sistem sosial, dan cara berpikir yang jarang disentuh secara terbuka. Dan dalam banyak kasus, pembahasan seperti ini dianggap berisiko bagi pengiklan, bukan karena benar atau salah, tapi karena menyentuh hal-hal yang sensitif. Kami memahami itu. Sejak awal, Niti Dharma tidak dibangun untuk menjadi nyaman, tapi untuk membuka ruang berpikir, meskipun itu tidak selalu mudah. Dan karena itu, kami tetap akan melanjutkan. Mungkin ada yang merasa perubahan ini cukup tiba-tiba, terutama untuk kalian yang pernah menjadi bagian dari member Niti Dharma. Dan untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih. Karena tanpa kalian yang pernah mendukung, yang terus menonton, atau yang diam-diam berpikir bersama kami, nah Niti Dharma tidak akan pernah sampai sejauh ini gitu. Nah, ini bukan hanya tentang konten, ini tentang perjalanan yang kita jalani bersama. Sebuah ruang kecil di mana kita masih bisa jujur pada apa yang kita pikirkan. Dan mungkin itu saja sudah cukup berarti, karena pada akhirnya Niti Dharma bukan tentang kami, ya, ini tentang kita yang masih berani berhenti sejenak, berpikir ulang, dan melihat lebih dalam. Terima kasih sudah tetap ada di sini.